Shalom, salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita berjumpa dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 8 Mei 2026. Damai sejahtera Tuhan terus melingkupi saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Karena dialah yang layak dan melayakkan kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai 10. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, dimuliakanlah Engkau dalam hidup kami. Terima kasih saat ini kami berjumpa untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Sebab Engkaulah Allah di dalam Yesus Kristus yang telah melayakkan kami untuk memuliakan Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai 10. Kitab yang dimeterai dan anak domba. Aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Aku melihat pula seorang malaikat yang kuat yang berseru dengan suara nyaring, "Siapa yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya?" Namun tidak ada seorang pun yang di surga atau di bumi atau di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau melihat isinya. Aku pun menangis dengan sangat sedih, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat isinya. Berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Jangan menangis. Lihatlah, singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya." Lalu aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, sujudlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas penuh dengan dupa. Itulah doa orang-orang kudus. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, "Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Sebab engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku, bahasa, umat, dan bangsa. Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi." Amin, firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, dari bacaan firman Tuhan ini kita renungkan dengan tema, Dialah yang layak
dan melayakkan. Ia manna tu si patu sia umpa pato oki. Kutole pa ia manna tu si pato sia umpa pato oki. Saudara-saudara, seorang anak menerima sebuah kotak warisan dari keluarganya. Kotak itu berisi sesuatu yang sangat berharga, tetapi terkunci rapat. Banyak orang mencoba membukanya, tetapi tidak ada yang mampu. Semua usaha sia-sia dan harapan mulai pudar. Akhirnya datang seseorang yang memiliki kunci yang berhak membukanya. Saat kotak itu terbuka, semua orang menyadari bahwa hanya dialah yang layak membuka kotak itu. Dalam Wahyu pasal 5 ayat 1-10 diceritakan tentang penglihatan Yohanes. Ada sebuah gulungan kitab yang tersegel dan tidak ada seorang pun yang layak membukanya. Situasi itu begitu menyedihkan sampai Yohanes menangis. Gulungan itu melambangkan rencana dan kehendak Allah yang belum dinyatakan. Tanpa ada yang membuka, seolah-olah tidak ada harapan bagi dunia. Namun kemudian muncul kabar yang mengubah segalanya. Ada satu pribadi yang layak. Ia adalah anak domba, Yesus Kristus. Ia layak bukan karena kekuasaan duniawi, tetapi karena pengorbanannya. Ia telah disembelih dan dengan darahnya ia menebus manusia dari segala bangsa. Disinilah pusat iman kita. Yesus adalah satu-satunya yang layak. Ia membuka jalan yang sebelumnya tertutup. Ia membawa pengharapan di tengah keputusasaan. Ketika manusia tidak mampu lagi, maka Kristus bertindak. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus, sering juga kita mencoba membuka jalan hidup kita dengan kekuatan sendiri. Kita berusaha mengendalikan masa depan, mencari solusi dengan kemampuan kita. Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa ada hal-hal yang hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan. Kita dipanggil bukan untuk menguasai segalanya, tetapi untuk percaya kepada Dia yang berkuasa. Ketika mereka melihat siapa Yesus sebenarnya, mereka tersungkur dan memuliakan Dia. Ini menjadi undangan bagi kita juga untuk tidak hanya memahami, tetapi menyembah Dia, menyembah Yesus Kristus. Terpujilah Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu. Terima kasih firman-Mu yang sudah boleh kami dengarkan, bahwa Engkaulah yang layak untuk kami sembah, dan Engkaulah yang melayakkan kami untuk menyembah-Mu di dalam kekudusan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu, umat-Mu dimanapun mereka berada. Dan Tuhan terus menolong kami untuk hidup mengakui bahwa Tuhan mengasihi kami. Dalam Kristus kami berada. Kami bersama-sama berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, percayalah bahwa Tuhan menjaga kehidupanmu, sebab berkat-Nya dinyatakan bagi saudara dan saya, bahwa dalam kehidupan keseharian kita Ia telah menyatakan firman-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Salam kasih di dalam Kristus.